Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Maghfirah Channel yang dirahmati Allah, semoga Anda semua dalam lindungan rahmat dan kasih sayangnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami satu fenomena spiritual yang sangat menyentuh hati. Mengapa para sufi menangis saat semua orang tertawa? Sebuah pertanyaan yang tampaknya sederhana, namun mengandung lautan makna yang dalam. Kita akan mencoba membuka tabir kehidupan para sufi, memahami alasan tangis mereka, dan apa yang bisa kita pelajari darinya dalam kehidupan modern yang penuh hingar-bingar ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Al-Maghfirah Channel. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan menyentuh jiwa seperti ini. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami untuk terus menyebarkan dakwah dan ilmu yang bermanfaat. Di tengah dunia yang serba cepat dan sibuk ini, tawa seringkali menjadi pelarian dari kenyataan. Hiburan menjadi kebutuhan, dan kesenangan dianggap sebagai tolok ukur kebahagiaan. Namun, para sufi justru mengambil jalan berbeda. Saat orang tertawa karena dunia, mereka menangis karena akhirat. Saat orang terhibur oleh gemerlap dunia, mereka merasa sedih karena takut terpisah dari Allah. Mengapa? Apakah mereka tidak bahagia? Atau justru mereka telah menemukan kebahagiaan sejati yang jauh dari tawa palsu dunia? Tangisan mereka bukanlah karena kesedihan duniawi, melainkan bentuk rindu yang dalam kepada Sang Kekasih sejati, Allah Azza wa Jalla. Inilah bentuk cinta dan khusyuk yang sulit dipahami oleh logika, namun bisa dirasakan oleh hati yang telah dibersihkan. Para sufi melihat dunia dengan mata hati. Mereka melihat betapa singkatnya kehidupan, betapa dunia hanyalah tempat persinggahan. Mereka sadar bahwa terlalu banyak tertawa bisa mematikan hati, sebagaimana sabda Rasulullah, "Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati." Maka menangis bagi mereka adalah tanda hidupnya hati, bukan lemahnya jiwa. Mereka menangis saat orang tertawa, bukan karena iri, melainkan karena mereka tahu bahwa dunia ini fana. Mereka menangis karena mereka takut lalai. Tangisan mereka adalah bentuk kesadaran yang tinggi, bahwa setiap detik adalah perjalanan menuju kematian, dan bahwa pertemuan dengan Allah harus dipersiapkan, bukan dilupakan. Dalam riwayat, Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Tangisan yang keluar karena takut kepada Allah lebih aku sukai daripada infak emas seberat gunung." Betapa berharganya air mata di jalan Allah. Maka tak heran jika para sufi menjadikan tangisan sebagai bentuk zikir terdalam. Saat lidah tak lagi mampu berbicara, air matalah yang menyampaikan isi hati. Lantas, apakah kita juga harus menangis? Atau minimal merenungi arah hidup kita? Mari kita teruskan kisah ini, dan kita akan memahami mengapa tangisan para sufi justru menjadi cahaya dalam gelapnya zaman. Tangisan para sufi bukanlah air mata yang mengeluh, melainkan air mata yang bersyukur. Mereka menangis karena merasa tak layak menerima kasih sayang Allah, padahal rahmatnya terus mengalir tanpa henti. Mereka menangis bukan karena dunia tidak adil, tetapi karena diri mereka merasa belum cukup taat, belum cukup mencintai Allah sebagaimana mestinya. Bayangkan seorang hamba yang sadar bahwa setiap detik nafasnya adalah pinjaman, bahwa setiap detak jantungnya adalah karunia, dan bahwa setiap peluang untuk taat adalah anugerah yang tak ternilai. Maka pantaslah jika para sufi memandang hidup ini dengan keheningan yang dalam, bukan gelak tawa yang kosong. Air mata mereka adalah bukti bahwa hati mereka sedang berbicara. Tangisan itu pula yang menjadi perisai dari kesombongan. Saat manusia tertawa dengan pencapaian dunia, para sufi menangis karena merasa belum siap menghadap Allah. 1. Kalimat dari Imam Hasan Al-Basri mungkin bisa mewakili isi hati mereka. "Aku menangis bukan karena takut mati, tapi karena aku takut aku mati dalam keadaan Allah tidak ridha kepadaku." Sebuah kesadaran yang membuat dunia menjadi kecil, dan akhirat menjadi tujuan. Kisah Rabi'ah Al-Adawiyah adalah contoh nyata. Suatu ketika ia berjalan di pasar, melihat orang-orang tertawa bahagia karena hari raya. Ia justru menangis dan berkata, andai mereka tahu apa yang sedang menanti mereka di akhirat, niscaya mereka akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Ini bukan kalimat kebencian, tapi cinta yang begitu dalam pada kebenaran. Begitulah para sufi. Mereka tidak hidup dalam kesuraman, tapi dalam kewaspadaan. Mereka tidak menolak kebahagiaan, tapi menolak kelalaian. Mereka tidak anti tawa, tapi sangat selektif terhadap sumber tawa itu.
Apakah tawa itu mendekatkan kepada Allah, atau malah menjauhkan? Jika tawa membuat hati lalai, maka lebih baik menangis karena takut kepada Allah. Karena sejatinya, manusia yang paling bahagia bukan yang paling banyak tertawa, melainkan yang paling bersih hatinya. Dan hati yang bersih itu seringkali dibasahi air mata keinsafan, bukan dihiasi gelak tawa duniawi. Mari kita berhenti sejenak, merenung dalam hening. Seberapa sering kita tertawa, dan seberapa sering kita menangis karena Allah? Apakah air mata kita pernah jatuh dalam sujud, bukan karena dunia, tapi karena rasa cinta dan takut kepadanya? Sahabat Al-Maghfirah, semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita. Pelajaran yang bisa diambil. Tangisan para sufi adalah bentuk kepekaan hati terhadap dosa dan kefanaan dunia. Tawa yang berlebihan bisa menjadi penyebab kerasnya hati, sebagaimana dalam hadits Rasulullah. Cinta kepada Allah melahirkan rasa takut dan rindu, yang diekspresikan lewat air mata. Hati yang hidup adalah hati yang mudah tersentuh oleh ayat Allah dan zikir. Kebahagiaan sejati bukan dalam gelak tawa duniawi, melainkan dalam kedekatan kepada Allah. Kesadaran akan akhirat membentuk pribadi yang lembut dan penuh kasih. Tangisan karena Allah bisa menjadi penyelamat di akhirat, lebih dari amal-amal yang terlihat hebat. Para sufi mengajarkan pentingnya introspeksi diri, bukan euforia dunia. Hidup yang berarti adalah hidup yang dipersiapkan untuk mati dalam ridha Allah. Sahabat Al-Maghfirah Channel, demikianlah kisah penuh makna, mengapa para sufi menangis saat semua orang tertawa. Semoga kisah ini menggugah hati kita untuk tidak terlalu larut dalam dunia, dan mulai menata diri untuk kehidupan yang abadi kelak di akhirat. Jika kisah ini bermanfaat dan menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Al-Maghfirah Channel. Sebarkan kebaikan ini kepada sahabat dan keluarga Anda, karena mungkin dari satu video inilah hidayah mengetuk pintu hati seseorang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.